Perkenalkan, nama saya Sucita Burukdusinga, NPM 2305030201. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar, evaluasi, dan penilaian kurikulum. Kita akan masuk ke definisi evaluasi dan penilaian. Perbedaan evaluasi dan penilaian. Evaluasi berfokus pada analisis sistematis untuk menilai efektivitas kurikulum. Sedangkan penilaian mengukur kompetensi individu serta peserta didik melalui berbagai metode dan alat ukur. Baik, kita masuk ke tujuan evaluasi dalam kurikulum. Dampak positifnya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, menyediakan umpan balik. Yang ketiga, memastikan akuntabilitas pendidikan. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Yang kelima, memfasilitasi pengembangan kurikulum. Yang karena mendorong strategi pengajaran efektif. Dampak negatifnya, yang pertama, memerlukan waktu dan sumber daya. Yang kedua, potensi dalam penilaian. Yang ketiga, dapat menimbulkan stres pada siswa. Yang keempat, ketergantungan pada metode tertentu. Yang kelima, risiko evaluasi yang tidak akurat. Dan yang keenam, tantangan dalam implementasi yang konsisten. Kita masuk ke jenis-jenis penilaian. Jenis-jenis penilaian formatif tidak hanya berfungsi untuk mengukur kemajuan belajar, tetapi juga sebagai alat ukur untuk memberikan umpan balik yang berkelanjutan kepada siswa. Hal ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran secara real time sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penilaian autentik berfokus pada penerapan pengetahuan dalam konteks nyata yang membantu siswa mengembangkan keterampilan praktis dan berpikir kritis. Dengan memperlibatkan proyek kelompok dan presentasi, penilaian ini mendorong siswa untuk berkolaborasi dan menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam situasi yang relevan. Kita masuk ke prinsip-prinsip evaluasi yang efektif. Relevasi dalam evaluasi harus dirancang untuk mencerminkan tujuan pembelajaran yang spesifik, memastikan bahwa metode dan alat yang digunakan dapat mengukur kompetensi yang diharapkan. Hal ini penting untuk menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi pengembangan peserta didik dan kurikulum. Kita masuk ke terukuran hasil belajar. Evaluasi yang efektif memerlukan indikator yang jelas dan terukur untuk menilai pencapaian peserta didik. Dengan menggunakan alat ukur yang objektif, hasil evaluasi dapat dianalisis secara kuantitatif, memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran. Proses evaluasi kurikulum kita masuk ke langkah-langkah dalam evaluasi kurikulum. Yang pertama, tujuan evaluasi yang jelas. Menetapkan tujuan evaluasi yang spesifik dan terukur sangat penting untuk mengarahkan proses evaluasi dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh relevan dengan kebutuhan pendidikan. Yang kedua, metode pengumpulan data. Menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti survei, wawancara, dan analisis dokumentasi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang efektivitas kurikulum yang diterapkan. Yang ketiga, tindak lanjut dan penyesuaian. Melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi untuk menerapkan rekomendasi perbaikan serta melakukan penyesuaian kurikulum secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan pendidikan. Alat dan metode evaluasi, kriteria pemilihan alat evaluasi harus mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang karakteristis siswa dan konteks kurikulum untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan relevan. Integrasi metode evaluasi menggabungkan berbagai metode evaluasi seperti formatif dan sumatif dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemajuan dan kebutuhan belajar siswa. Peran
Peran umpan balik yang berkonstruktif dari relevasi sangat penting untuk meningkatkan proses pembelajaran, membantu siswa memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran.